Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran. Salam sejahtera untuk kita semua dan kembali lagi bersama saya Eko Setiawan di sini. Dan di kesempatan kali ini saya tidak akan sendirian dan tentunya akan ditemani oleh salah satu narasumber dari Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran atau yang biasa disebut dengan BPSI Tanaman Sayuran. Ada Ibu Nurmalita Waluyo, SPMAGR ya, Bu. Beliau ini adalah Wakil Manajer Umum dari Unit Pengelola Benih Sumber atau yang biasa disebut dengan UPBS dari BPSI Tanaman Sayuran. Selamat datang di Ngobras, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Ibu ya. Baik sobat sayur sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama dalam rangka pelaksanaan tugas dari BPSI, salah satunya yaitu untuk membangun dan mengoptimalkan unit pengelola benih sumber atau UPBS. Jadi mumpung ada wakil manajer umumnya dari UPBS BPSI Tanaman Sayuran, langsung saja kita ulik ya apa itu UPBS dan tujuan dibentuknya UPBS itu untuk apa. Mangga Ibu, silahkan. Jadi UPBS ini dibentuk dulu oleh Badan Litbang Pertanian sebelum jadi BPSI Ya. untuk memproduksi dan mengelola benih sumber tanaman dengan penerapan sistem manajemen mutu. Mengapa harus ada UPBS? Karena Badan Litbang dahulu itu memproduksi varietas-varietas tanaman sayuran atau menghasilkan varietas-varietas tanaman sayuran, tapi benihnya sulit untuk diperoleh ya. Benihnya Ya, akhirnya di Badan Litbang ini kita jadi ada UPBS untuk memproduksi benih sumber tanaman yang dihasilkan oleh Badan Litbang. Badan Litbang. Tentunya yang diproduksi benih sumber atau benih apa Bu yang bermutu gitu ya? Iya, yang diproduksi pastinya benih sumber. Benih sumber itu macam-macam, ada benih inti, benih penjenis, dasar dan pokok yang jadi benih selanjutnya intinya seperti itu. Oh baik, seperti itu Sobat Sayur. Kemudian Bu, untuk pembentukan UPBS ini tentunya kan memiliki sasaran. Kemudian kalau dari sasarannya sendiri untuk UPBS, BPSI Tanaman Sayuran itu apa aja Bu kira-kira? Jadi untuk sasarannya di UPBS ini, ya terbentuknya UPBS ini yaitu terwujudnya UPBS yang berwawasan sistem jaminan mutu, dan seperti tadi tujuan awalnya yaitu terbantunya penyediaan benih sumber tanaman. Untuk di sini berarti benih sumber tanaman sayuran seperti itu. Benih sumber tanaman sayuran ya Bu ya. Iya. Utamanya yang itu ya berarti ya sesuai dengan namanya ya BPSI Tanaman Sayuran ya Bu. Kemudian ini Bu, dari tadi kan kita sudah membahas tentang jaminan mutu ya Bu ya. Iya. Benih yang terjamin mutunya seperti itu. Kemudian dari UPBS sendiri kalau untuk jaminan mutu itu dari apa Bu? Mungkin dari ISO atau dari apa? Mungkin bisa berbagi sama sobat sayur sekalian Ibu. Jadi untuk SMM yang digunakan oleh UPBS, kita menggunakan ISO 9001-2015. Kebetulan kita disertifikasi oleh LSSM BPTPH yang di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura. Kebetulan tahun kemarin kita baru reakreditasi untuk SMM ini. Iya, dan selain itu, selain kita memakai ISO, kita juga memakai peraturan perbenihan terutama untuk sertifikasi benihnya. Jadi kita ikut pemerintah tetap. Tetap ikut pemerintah. Dan ada dua ya berarti ya, dari SMM sama yang tadi dari Peraturan perbenihan. pemerintah, peraturan perbenihan. Oh iya. Untuk SMM sendiri biasanya reakreditasinya itu berapa lama Bu? Kalau reakreditasinya kita sekitar 3 tahun sekali. 3 tahun sekali Iya, direakreditasi seperti itu. Tapi ya. setiap tahun kita dilihat juga sama LSSM. Oh, jadi seperti itu Sobat Sayur sekalian. Dari SMM-nya sendiri ada reakreditasi selama 3 tahun sekali ya Bu ya berarti. Iya. 3 tahun sekali. Kemudian Bu, yang banyak dipertanyakan dari Sobat Sayur sekalian, sebenarnya UPBS dari BPSI Tanaman Sayuran itu kegiatannya seperti apa dan apa saja kayak gitu Bu? Jadi kalau kegiatan UPBS yang utamanya pasti memproduksi benih sumber ya. Jadi benih sumber terutama varietas-varietas yang dihasilkan oleh Balitsan.
sebelum jadi BPSI ya Pak. Sebelum jadi BPSI ya Bu. Iya, karena untuk BPSI sekarang belum menghasilkan varietas seperti itu. Iya. Kemudian untuk menghasilkan produksi benih sumber yang bermutu, kita menerapkan sistem manajemen mutu. Jadi sesuai dengan standar nasional sertifikat seperti itu. Nah, selain itu kita menyediakan informasi ketersediaan benih. Ketersediaan benih. Iya, jadi kadang ada yang memerlukan data atau kita juga diwajibkan menyediakan data ketersediaan benih ke LSSM. Setiap tahun atau seperti apa Ibu? Setiap bulan. Setiap bulan? Iya, setiap Oh. bulan kita ajukan, kirimkan datanya seperti itu. Ya, berarti bukan cuma memproduksi tapi harus menyampaikan informasi juga ya Bu ya untuk Iya. ketersediaan benihnya. Kemudian Bu, yang selanjutnya ini kalau untuk dari UPBS, BPSI Tanaman Sayuran sendiri itu memproduksi berapa benih atau berapa komoditas benih Bu? Untuk komoditasnya kita hanya ada 11 11 komoditas tapi ya. varietasnya cukup banyak juga. Jadi setiap komoditas ada beberapa varietas seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih. Untuk bawang merah itu kita ada 23 varietas seperti itu. Bawang merah sampai 23 Iya, ya? 23. Kentang sampai 36 varietas. Tapi 36. memang ketersediaan benihnya untuk beberapa varietas atau komoditas itu harus pesan dulu. Jadi tidak tersedia, kecuali untuk benih-benih generatif itu tersedia. Oh, seperti itu. Jadi cukup banyak ya Bu ya ternyata ya, dengan 11 komoditas dan puluhan varietas seperti itu ya. Jadi itu sobat sayur sekalian, sedikit informasi tentang unit pengelola benih sumber atau yang biasa disebut dengan UPBS. Kemudian di episode yang selanjutnya kita akan kupas tuntas di komoditas apa saja yang sudah dihasilkan oleh BPSI Tanaman Sayuran. Jadi jangan lupa saksikan di episode selanjutnya, tetap di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran. Kemudian jangan lupa juga di komen, like, dan juga share. Saya Eko Setiawan dan juga Ibu Nurmalita Waluyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.